2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NS Club. Di video kali ini kita akan lanjutkan materi di video sebelumnya, yang mana sebelumnya atau 2 video sebelumnya kita sudah membahas 4 word classes. Yang pertama ada noun, kemudian ada adjective, ada adverb, dan yang terakhir di video yang terakhir kita bahas tentang verb. Nah, kali ini kita akan bahas pronoun. Pronoun ini word classes yang ke-5. Sebenarnya pada dasarnya pronoun ini mirip dengan kata benda atau noun. Cuman banyak orang yang terkadang keliru menggunakannya. Terutama kayak kadang me ditaruh depan kalimat, atau mungkin I ditaruh di belakang kalimat, atau bahkan mungkin my tanpa kata benda. Terutama bagi mereka-mereka yang pertama kali belajar bahasa Inggris, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pronoun. Pronoun itu apa sih? Kata ganti. Kata yang menggantikan posisi dan fungsi dari suatu kata benda. Artinya, apa yang bisa dilakukan oleh noun, maka pronoun juga bisa. Yang pertama, noun itu kita ada posisi subjek dulu. Pronoun itu ada subjek dulu. Dari subjek ini ada I, you, they, we, she, he, it. Itu. I adalah orang pertama tunggal I. Kemudian you ini maknanya dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan kamu atau kalian, artinya bisa tunggal bisa jamak. They orang ketiga jamak, they mereka. We itu kita atau kami, jadi jangan berbalik ya. Kalau they itu mereka, kalau we itu kita atau kami. Selanjutnya ada she itu dia, perempuan. He, dia, laki-laki. Kalau it biasanya menggantikan jumlah benda yang tunggal. Ya, it menggantikan benda yang tunggal. Jadi ada subjeknya ada apa saja? I, you, they, we, she, he, it. Gitu. Kemudian di bagian subjek itu ada I dan teman-temannya tadi. Yang selanjutnya ada objek. Objek itu ada me, subjeknya I, objeknya me. Jangan kebalik, ya. Nah, subjeknya you, objeknya you. Kok sama? Tidak apa-apa. Yang membuatnya beda adalah, nah ini yang diperhatikan. Kalau you-nya di depan atau di depan kalimat, berarti dia subjek. Kalau you-nya di belakang kalimat atau di akhir-akhir kalimat atau terutama setelah kata kerja, berarti dia berfungsi sebagai objek. You sebagai objek. They subjeknya, them objeknya. Them, oke? We subjek, us, bukan use atau US ya, beda. US United States. We, us, jangan keliru lagi ya. We, us. Ada she, ada her. Ada he, ada him. Kalau she subjeknya, her objeknya. Kalau he subjeknya, him objeknya. Nah, untuk yang it ini sama. It berperan sebagai subjek bisa, berperan sebagai objek bisa, gitu. Nah, selanjutnya ada bagian posesif. Posesif itu apa sih? Posesif adalah kepemilikan. Kepemilikan itu biasanya dalam pronoun atau personal pronoun, ada juga yang dengan personal pronoun, itu dikategorikan jadi 2. Yang pertama possessive adjective, yang kedua possessive pronoun. Maksudnya apa? Kalau possessive adjective berarti kepemilikan yang sifatnya berupa adjektif. Kalau possessive pronoun berarti kepemilikan yang sifatnya kata ganti atau noun gitu. Nah, kalau possessive adjective ini dia wajib diikuti oleh kata benda. Makanya di sini saya kasih titik-titik. Artinya di sini nanti setelah kata my harus ada nounnya, setelah kata your harus ada nounnya, setelah there juga ada nounnya, sampai seterusnya. Gitu. Contoh kalau my, I like that is my titik, salah. That is my car, that is my book, that is my phone, dan contoh-contoh yang lainnya. Di sini kalau I, me, possessive adjektifnya my. Kalau kita mau bilang saya titik-titik milik saya, berarti nanti ditambahkan my. Kalau titik-titik milikmu berarti your, kita pakainya your. Kalau your berarti your book bisa, your car bisa. Untuk bendanya yang diletakkan setelah possessive adjective itu bisa tunggal, bisa jamak, bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung, it's okay, tidak apa-apa. Ya. Nah,
Ini kalau saya kita pakainya my, kalau you pakainya your, kalau there pakainya kalau they pakainya their, kalau we pakainya our, kalau she pakainya her, kalau he pakainya his, kalau it pakainya its, gitu. Nah, bagaimana dengan yang possessive pronoun? Kalau tadi possessive adjective dia pakai noun atau diikuti oleh noun setelahnya, maka yang possessive pronoun tidak usah. Jadi kalau di sini kalian tambahkan noun, maka pasti akan salah. Semua sampai ke bawah, gitu. Jadi kalau sama my car benar, my car benar apa salah? Salah. Jadi kalau kita membuat contoh kalimat that is my car, benar. Atau semakna kita pakai mana? That car is mine, maknanya sama. Nah, cuman bedanya kalau mine tidak diikuti oleh kata benda atau noun. Kalau you tadi pakainya yours, gitu. Nah, bedanya apa you sama yours? Kalau your diikuti oleh bedanya your sama yours adalah kalau your diikuti oleh kata benda, kalau yours tidak usah pakai kata benda. Makanya dalam bahasa Inggris jangan sembarangan menambahkan s. Walaupun dia terlihat fasih mengucapkannya, tapi ternyata ketika kita sembarangan menambahkan s bisa merubah maknanya. Your adjective, kalau yours pronoun. Their jadi theirs, our jadi ours, her jadi hers. Jadi sekali lagi jangan sembarangan menggunakan s karena bisa merubah maknanya ya. Kalau his tetap his, kalau it's tetap its. Semuanya bermakna kepemilikan, cuma satunya adjektif, satunya pronoun. Gitu aja. Satunya ditambahkan kata benda, satunya tidak usah. Gitu. Nah, selanjutnya ini yang jarang dibahas. Dan kita akan membahas ini. Nah, reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu apa? Reflexive pronoun itu kata ganti yang mandiri. Ya, kita mungkin sering pakainya kayak kata be yourself, ya, atau myself. I like to be myself, itu juga bisa. Nah, reflexive pronoun ini jenisnya macam-macam. Nah, yang pertama ada I itu reflexive pronounnya myself. Kalau yourself. Karena tadi you itu bisa bermakna dua, bisa bermakna kamu atau bermakna kalian, maka dalam refleksi pronounnya punya bentuk tunggal maupun jamak. Caranya bagaimana? Kalau nanti yourself ini yourself pakainya f, so this one is a singular or singular. Ya, singular berpakainya sin f. But if you want to make it into plural, it means kalian, maka f-nya nanti dihilangkan diganti dengan VES. Gitu aja. Nah, kalau they menjadi themselves, kalau we jadi ourselves. Kenapa they sama we kok pakainya VES? Karena they maupun we adalah jamak. Gitu, makanya pakainya VES. She, herself, him jadi himself. Kalau it jadi itself. Semuanya pakainya LF, karena mereka tunggal, gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana atau kapan kita menggunakan reflexive pronoun atau reflexive pronoun? Penggunaannya ada 4. Yang pertama, kita menggunakan sebagai menegas atau penegas ya, menegaskan subjek. Karena ini menegaskan subjek, maka reflexive pronounnya kita letakkan setelah subjek. Contoh, kalimatnya I myself prepare it. Pada dasarnya kalau tidak kita kasih reflexive pronoun itu tidak apa-apa. I prepare it boleh. Saya menyiapkan ini. Tapi kalau kita pengen menegaskan bahwa kita sendiri yang menyiapkan, maka jadinya kayak saya sendiri yang menyiapkan itu. Konsepnya jadi seperti itu. Atau saya seorang juga bisa. Atau saya saja. Jadi ini kayak mirip the way you want to use only. Nah, itu mirip seperti itu. Tapi kalau only sama, apakah sama only dengan reflexive pronoun? Ya beda. Penggunaannya kan berbeda. Maka jadinya I myself prepare it.
Maka caranya meletakkan adalah kalau subjeknya ini nanti di depan atau ada subjeknya dan kita pengen menegaskan subjeknya, maka letakkan refleksi pronoun setelahnya. Ya, setelah subjek baru letakkan refleksi pronounnya. Kemudian yang kedua menegaskan objek. Kalau tadi bisa menegaskan subjek, maka juga bisa menegaskan objek. Contoh kayak gini. I visit you yourself here. Pada dasarnya sekali lagi kita bisa juga menghilangkan I visit you here. Boleh. Tapi kalau kita menegaskan saya mengunjungi kamu seorang, saya mengunjungi kamu saja, atau saya cuma mengunjungi kamu, berarti kita boleh menambahkan objek kemudian taruhnya refleksi pronoun. Karena objeknya you, maka di sininya yourself gitu. Sama dengan yang subjek tadi, menegaskan subjek. Karena di sini subjeknya I, maka pakai myself. Boleh tidak kita pakai yang berbeda? Ya tidak sesuai kalau seperti itu. Masa kita mau pakainya I, yourself, itu tidak cocok. Maka disesuaikan dengan subjeknya apa atau objeknya apa. Kalau sama di sini objeknya me, ya di sini myself. Kalau di sini subjeknya her, sininya her. Kalau di sini them, jadinya themselves gitu. Ya. Peraturan yang ketiga atau penggunaan yang ketiga, sebagai objek langsung. Nah, ini yang terkadang kita jarang pakai. Sebagai objek langsung itu berarti objeknya yaitu sendiri, refleksi pronounnya sendiri. She sees herself in the mirror. Nah, kita buat kayak gini. She sees herself in the mirror. Dia melihat dirinya sendiri di cermin. Subjeknya siapa? She. Yang dilihat siapa? Dirinya sendiri. Karena di sini yang dilihat adalah dirinya sendiri, maka kita boleh menyesuaikan. Kalau di sini subjeknya she, sininya herself. Cuma diingat bahwa objek selalu didahului oleh verb. Berarti ada verbnya dulu, sees, verb dulu baru objek. Gitu. Bisa juga contoh kayak I know myself. Saya tahu diri saya sendiri. Boleh seperti itu. Jadi refleksi pronounnya itu bergantung sama subjeknya apa. Konsepnya seperti itu. Jadi biar sesuai, related. Ya, maknanya biar related. Selanjutnya penggunaan refleksi pronoun yang keempat, bermakna sendiri atau sendirian. Gitu ya. Kalau tadi kan bisa makna sendiri atau saja atau seorang bisa. Tapi kalau kali ini kita akan buat pola yang bermakna sendiri atau sendirian. Nah, yang bermakna sendiri itu contohnya kayak gini. They cook these foods themselves. Ya. Jadi kalau kita buat kayak they cook these foods by themselves, terkadang banyak orang menggunakan by. Tapi diingat bahwa ini sifatnya adalah optional. Boleh dipakai, boleh tidak. Kalau themselves, nah ini disesuaikan sama dengan yang atas atau yang sebelumnya tadi. Karena di sini yang memasak adalah they, maka refleksi pronoun yang digunakan adalah themselves. Refleksi pronounnya harus disesuaikan. Sama kita ganti I cook these foods by myself, boleh. Dan yang diingat, yang poin paling penting adalah terkadang dalam speaking kita jarang menggunakan by. But if you want to use it in writing, that's okay, that's not a big deal. Gitu ya. Oke. Itu saja untuk hari ini. I'm sorry for making mistake. Thanks for watching. See you next time. If you have questions, don't forget to write your comment. Don't forget to like, share, subscribe, and also comment. See you next time. And telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Betul.